Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu itu menerangkan syahadat anna Muhammadan bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. Al-adillatu itu menerangkan dalil-dalil, al-bayyinatu yang jelas sing cetha wela-wela ala sidqi risalati Muhammadin atas kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'ayyidu menguatkan siapa Allahu Allah rusulahu ing utusan-utusan Allah bil bayyinati dengan bukti-bukti ad-dalati yang menunjukkan ala risalatim atas diutusnya para rasul. Kembali ke sini. Hatta la yukadzibu sehingga tidak bisa mendustakan hum kepada ar-rasul siapa an-nasu manusia. Qala berkata siapa Allahu Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Laqad arsalna sungguh benar-benar kami telah mengutus rusulana utusan-utusan kami bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Kalau di sini tafsirannya nomor 7 ini bil bayyinat bil mu'jizat. Yang dimaksudkan bukti-bukti di sini adalah mukjizat. Walaqad ayyada dan sungguh benar-benar telah memperkuat siapa Allahu Allah memperkuat Muhammadan ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibayyinatin dengan bukti-bukti wadihatin yang jelas, yang terang, wa adillatin dan dalil-dalil qati'atin yang pasti, mukjizatin yang melemahkan musuh. Minha itu sebagian daripada adillah al-bayyinatu yaitu bayyinah atau bukti-bukti. Maksudnya bukti-bukti al-mu'jizatu yaitu mukjizat al-Qur'aniyatu berupa Al-Qur'an. Al-adillatu al-bayyinatu ala sidqi risalati Muhammadin. Bukti-bukti nyata atas kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT memperkuat Rasulnya dengan diberi bukti-bukti yang menunjukkan atas kebenaran risalah yang mereka bawa. Tujuannya agar tidak didustakan manusia. Allah SWT berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Surat Al-Hadid ayat 25. Allah memperkuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sejumlah tanda bukti. Tanda bukti itu berupa mukjizat yang terang dengan membawa dalil-dalil yang pasti dan jelas. Antara lain bukti-bukti itu atau mukjizat itu adalah al-bayyinah al-mu'jizah al-Qur'aniyah, yaitu berupa bukti mukjizat Al-Quran. Bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul adalah mukjizat. Dan mukjizatnya itu masih bisa kita lihat, yaitu mukjizat Al-Quran. Laqad ja'ala sungguh benar-benar telah menjadikan siapa Allahu Allah mukjizata Muhammadin ing mukjizatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan daimatan kekal litukni'a untuk memuaskan apa mukjizat an-nasa ing manusia jami'an seluruhnya ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah Al-Qur'ana ing Qur'an Al-Karimah yang mulia dijadikan akwal mukjizati mukjizat yang paling kuat atau sekuat-kuatnya mukjizat. Maksudnya mukjizat paling kuat. Wa hafidho
dan menjaga siapa Allah hu ing Al-Qur'an subhanahu ma suci Allah minat tahrifi, dijaga minat tahrifi dari bisa dirubah, minat tahrifi dari perubahan. Qala berkata siapa Allah Ta'ala maha luhur Allah, afaman kana ala bayyinatin mir rabbih, apakah fa maka man orang, kana yang ada siapa man, ala bayyinatin atas bukti, mir rabbihi dari Tuhannya, itu seperti orang kafir. Apakah orang yang mempunyai bukti-bukti dari Tuhan itu seperti orang kafir? Dawayatlu dan mengikuti hu pada man, siapa syahidun seorang saksi minhu dari Allah, wa min qabli dan sebelumnya man yang mendapatkan mukjizat itu kitabu Musa, ada kitabnya Nabi Musa, imaman sebagai imam, warahmatan dan sebagai rahmat. Ulaika mereka itu yu'minuna beriman siapa mereka bihi dengan Al-Quran. Waman dan barang siapa yakfuru yang ingkar siapa man bihi dengan Al-Quran minal ahzabi dari golongan-golongan kafir, fannaru maka utawi neraka itu mau iduhu tempat yang dibuat mengancamnya. Allah telah menjadikan mukjizat Muhammad yaitu Al-Quran itu bersifat permanen, abadi, bersifat sepanjang masa. Tujuannya untuk meyakinkan semua orang hingga hari kiamat. Dan telah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat yang paling kuat di antara semua mukjizat. Rasulullah itu mempunyai banyak sekali mukjizat. Tapi mukjizat yang paling kuat di antara sekian mukjizat adalah Al-Quran. Dan Allah menjaganya agar tidak diselewengkan atau tidak dirubah-rubah. Tidak seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, itu semua sudah dirubah-rubah. Tapi Al-Quran, walaupun ada upaya untuk memalsukan, untuk merubah, tapi tidak berhasil sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh fala taku fi miryatin minh innahul haqqu min rabbika walakinna aktaran nasi la yu'minun. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka beriman kepadanya, yaitu Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya, mengingkari Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Walihadil bayyinati, dan karena ini bukti-bukti Al-Qur'aniyati yang berupa Al-Quran, aujun utawi ada beberapa wajah atau aspek, tuwadzihu yang menjelaskan apa aujuh, menjelaskan i'jazal Qur'ani ing mukjizatnya Al-Quran. Nadhkuru kami menyebutkan minha sebagian daripada bayyinah fasohatul Qur'ani utawi kefasihan Al-Quran, wajiddatuhu dan kebaruan Al-Quran ada imatu yang kekal. Bukti-bukti Quran ini memiliki beberapa aspek yang menggambarkan kemukjizatan Al-Quran. Aspek itu antara lain kefasihan Al-Quran dan kebaruannya yang konstan atau kekal. Al-Qur'anu utawi Quran iku mukawwanun tersusun min akhrufil hijai dari huruf-huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, sa.
Wa kalamun nasi utawi pembicaraan orang itu mukawwanun tersusun min nafsil ahrufi dari huruf-huruf yang sama. Min nafsil ahrufi dari huruf-huruf yang sama. Lakinna fasahatal Qur'ani, tetapi kefasihan Al-Qur'an itu ajazat, mengalahkan atau melemahkan apa fasahatul Qur'an, mengalahkan al-insana manusia wal jinna dan jin. Ala ayatu untuk mendatangkan siapa jin dan manusia bimisli aksori suratin dengan yang surat yang paling pendek. Bimisli aksori suratin dengan sependek-pendeknya surat minhu dari Al-Quran. Wa anta maka utawi kamu, idza sami'ta ketika kamu mendengar khutbatan ing khutbah fasihatan yang fasih, au qasidatan atau qasidah balighatan yang indah, ajabat maka membuat kagum apa khutbah atau qasidah kepadamu. Sur'anama sepat sekali tusbihu menjadi apa hadil khutbatu ini khutbah, awil qasidatu atau ini qasidah, baliyatan membosankan, fi sam'ika di pendengaranmu, idza kurrirat ketika diulang-ulang apa khutbah atau qasidah alaika kepadamu. Li'annahu karena sungguhnya mamin kalamin basarin, mamin kalamin tidak ada dari ucapan libasarin bagi manusia illa wahuwa yabla, illa kecuali wahuwa utawi dia kalamul basar yabla membosankan. Idza kurrira ketika diulang-ulang apa kalam. Al-Quran terdiri dari huruf-huruf abjad hijaiyah. Abjad hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho, sampai ya. Dan ucapan manusia tentunya adalah orang-orang Arab juga terdiri dari huruf-huruf yang sama seperti itu pula. Tetapi kefasihan Al-Quran telah membuat mustahil bagi manusia dan jin untuk membuat surat pendek sekalipun seperti Al-Quran. Tapi kefasihan Al-Quran telah membuat mustahil bagi manusia dan jin untuk membuat surat yang terpendek sekalipun seperti Al-Quran. Jadi jika Anda mendengarkan khutbah yang fasih atau puisi yang indah yang mengesankan Anda, khutbah atau puisi ini akan segera menjadi usang dan membosankan di telinga Anda. Jika khutbah dan puisi itu diulang-ulang, jika khutbah atau puisi itu diulang-ulang kepada Anda, karena tidak ada ucapan manusia, kecuali akan usang, akan menjemukan, membosankan jika diulang-ulang. Namun tidak demikian Al-Quran. Walakin tetapi, kam yakra'u, kam berapa kali yakra'u membaca siapa al-muslimuna orang-orang muslim al-fatihata fatihah, waswaro dan beberapa surat al-qisara yang pendek-pendek, wakam yakhtimu dan berapa kali yakhtimu mengkhatamkan orang yang menderas, orang yang darus, lil Qur'ani pada Quran, kitab Allah mengkhatamkan kitab Allah ing kitab Allah, wa yu'idu dan mengulangi siapa daris hu ing kitab Allah, fama ahassa maka tidak merasa siapa qari'un orang yang membaca lil Qur'ani pada Quran annal fatihata sesungguhnya Fatihah au ayya suratin atau endi-endine surat qad asbahat telah menjadi apa surah menjadi baliyatan membosankan. Fa'ala ayyi syai'in maka atas endine sesuatu ya dulu menunjukkan apa ayyi syai'in hadza ing ini la syakka tidak diragukan lagi
anna hadhihi dhahiratu, sesungguhnya ini fenomena, ini kenyataan, tasyhadu, memberikan kesaksian, apa hadhihi dhahirah, likulli akilin, bagi setiap orang yang berakal, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an itu kalamullahi, kalam Allah, alladzi, yang la yabla, yang tidak membosankan, apa kalamullah. Namun tidak demikian Al-Quran. Seberapa sering umat Islam membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, dan seberapa sering mereka menghatamkan kitab Allah dan mengulanginya, pembaca Al-Quran tidak merasa bahwa Al-Fatihah atau surat manapun telah menjadi usang, membosankan, menjemukan, tidak. Jadi menunjukkan apa hal ini? Tidak diragukan lagi bahwa fenomena ini menjadi bukti bagi setiap orang yang berakal sehat bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak akan pernah usang. Walaqad tahadda, dan sungguh telah menantang, apa Al-Qur'anu, Quran menantang man ing orang irtaba, yang meragukan siapa man fi sidqihi, di dalam kebenaran Al-Quran. Ditantang ayat dia untuk mendatangkan bisuratin, dengan satu surat, mimmislihi, dari yang seperti Quran. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum, jika kamu semua, fi raibin, dalam keraguan, mimma, dari sesuatu, nazzalna, yang kami telah menurunkannya, ala abdina, atas hamba kami, faktu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat, mimmislihi, dari yang seperti Quran. Wat'u, dan ajaklah, dan mengajaklah kamu semua, syuhada akum, ing penolong-penolong kamu semua. Kalau di sini syuhada akum itu wahum, atau maksudnya Tuhan-Tuhan yang disembah mereka. Disuruh mengajak Tuhan-Tuhan yang disembah mereka, min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum, jika kamu semua, shadiqina, orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, jika tidak bisa melakukan siapa kamu semua, walan taf'alu, dan tidak akan bisa melakukan siapa kamu semua, untuk membuat satu surat pun kamu tidak akan mampu, fattaku, maka takutlah kamu semua, an-naro, neraka, allati, yang wuqudha, utawi bahan bakarnya neraka itu, an-nasu, manusia, wal hijaratu, dan batu, uiddat, yang disiapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Al-Quran telah menantang siapapun yang meragukan kebenarannya untuk membuat surat yang serupa dengannya. Satu surat saja kalau bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, sekalipun yang pendek. Dan ajaklah penolong-penolongmu, mintalah bantuan kepada Tuhan-Tuhanmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Fa'illam taf'alu walan taf'alu, fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah, uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Atsib.